Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi kebijakan moneter di Indonesia. Nah, jika kita menilai dari kondisi kebijakan moneter di Indonesia secara utuh, maka pendekatan yang paling adil adalah melihatnya sebagai sebuah proses jangka menengah hingga panjang, bukan sebagai reaksi sesaat terhadap gelonjakan ekonomi yang datang dan pergi. Kebijakan moneter bukanlah kebijakan yang direncanakan untuk memuaskan ekspektasi jangka pendek, melainkan instrumen yang bekerja perlahan, berlapis, dan sangat bergantung pada kepercayaan. Dalam konteks ini, arah kebijakan Bank Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dapat dipahami sebagai sebuah strategi yang konsisten, menjaga stabilitas makroekonomi sebagai fondasi utama. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai percepatan pertumbuhan ekonomi, pilihan ini bukan keputusan yang dilahirkan dari kehati-hatian berlebihan, melainkan refleksi dari pengalaman histori Indonesia sendiri. Sejarah ekonomi Indonesia memperlihatkan bahwa ketidakstabilan moneter, baik dalam bentuk inflasi yang tinggi maupun gejolak nilai tukar, selalu membawa biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat pertumbuhan jangka pendek. Krisis ekonomi di masa lalu menunjukkan bahwa pertumbuhan yang tidak dapat ditopang stabilitas hanya akan menghasilkan ilusi kemakmuran yang rapuh. Oleh karena itu, kebijakan moneter Indonesia secara sadar menempatkan stabilitas sebagai persyaratan, bukan sebagai tujuan sampingan. Fakta di lapangan memperkuat pendekatan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi Indonesia relatif terkendali meskipun tekanan global meningkat secara signifikan. Dunia menghadapi gangguan rantai pasok akibat pandemi, lonjakan harga energi dan pangan, serta pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju. Dalam kondisi tersebut, banyak negara berkembang mengalami lonjakan inflasi yang tajam dan berkepanjangan. Indonesia tidak sepenuhnya kebal terhadap tekanan ini, namun laju inflasi berhasil diredam sehingga tidak berkembang menjadi spiral harga yang sulit dikendalikan. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan moneter sebagai jangkar ekspektasi investasi. Lebih dari sekedar angka inflasi, yang penting adalah persepsi dan kepercayaan. Pasar, pelaku usaha, dan masyarakat masih meyakini bahwa otoritas moneter memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk menjaga stabilitas harga. Kepercayaan ini tidak muncul sebagai instan, melainkan dibangun melalui konsisten kebijakan dan komunikasi yang jelas. Dalam kebijakan moneter modern, kepercayaan merupakan aset yang tidak kasat mata, namun sangat menentukan. Kebijakan ekspektasi inflasi terjaga, kebijakan moneter bekerja lebih efektif, bahkan tanpa harus melakukan penyesuaian ekstrim pada instrumen kebijakan. Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga menghadapi tekanan yang cukup besar. Seiring perubahan arah kebijakan moneter global, kenaikan suku bunga di negara maju mendorong arus modal menjadi lebih selektif. Sementara sentimen global cenderung mudah terbalik arah. Dalam situasi ini, rupiah memang mengalami fluktuasi, tetapi volatilitasnya masih berada dalam rentang yang relatif terkelola. Tidak terjadi pelemahan yang tidak terkendali atau krisis kepercayaan terhadap mata uang domestik.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Indonesia tidak hanya bekerja melalui instrumen teknis seperti suku bunga, intervensi pasar, tapi juga melalui komunikasi kebijakan yang konsisten dan kredibel. Komunikasi kebijakan memainkan peran yang semakin penting dalam menjaga stabilitas. Ketika arah kebijakan jelas dan dapat diprediksi, pasar merespon dengan lebih rasional. Ketidakpastian berkurang dan potensi reaksi berlebihan dapat diredam. Dalam konteks ini, kebijakan moneter Indonesia menunjukkan kematangan institusional, di mana stabilitas tidak hanya dijaga melalui tindakan, tetapi juga melalui pengelolaan ekspektasi. Namun, ketika kebijakan moneter dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, muncul jarak yang sering menjadi bahan perdebatan. Likuiditas dalam sistem keuangan relatif memadai, uang primer dan uang beredar tumbuh, dan suku bunga kebijakan disesuaikan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung bergerak stabil di kisaran menengah tanpa lonjakan signifikan. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter berhasil menahan kontraksi dan menjaga kesinambungan pertumbuhan, tetapi belum mampu menjaga katalis pertumbuhan tinggi dalam waktu singkat. Fenomena ini berkaitan erat dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Secara teoritis, perubahan kebijakan moneter mempengaruhi sektor real melalui jalur suku bunga, kredit, ekspektasi, dan nilai tukar. Namun, dalam praktiknya, jalur-jalur ini tidak selalu bekerja secara mulus di Indonesia. Perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, terutama ketika ketidakpastian ekonomi masih terasa. Dunia usaha pun seringkali menunda ekspansi meskipun biaya dana relatif terkendali, karena keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh suku bunga, tetapi juga oleh prospek permintaan, kepastian regulasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Akibatnya, tambahan likuiditas tidak selalu langsung berubah menjadi aktivitas ekonomi produktif. Uang tersedia, tetapi tidak serta-merta berputar di sektor real dengan kecepatan tinggi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter menghadapi batasan struktural yang berada di luar kendali langsung bank sentral. Dalam kondisi ini, menilai efektivitas kebijakan moneter semata-mata dari laju pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan kesimpulan yang tidak utuh. Dari perspektif yang lebih luas, kebijakan moneter Indonesia lebih tepat dipahami sebagai penyangga stabilitas daripada pendorong utama pertumbuhan tersebut. Data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh secara konsisten tanpa gejolak besar, bahkan ketika lingkungan global tidak kondusif. Fungsi penyangga ini seringkali kurang diapresiasi karena dampaknya tidak spektakuler. Namun, justru fungsi inilah yang memungkinkan perekonomian bertahan dan beradaptasi dalam jangka panjang. Selain itu, kebijakan moneter Indonesia juga beroperasi dalam konteks struktur ekonomi domestik yang spesifik. Perekonomian masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, sementara kontribusi investasi dan peningkatan produktivitas belum optimal. Dengan demikian, jika kita merangkum kondisi kebijakan moneter Indonesia berdasarkan fakta dan data, yang terlihat adalah sebuah kebijakan yang relatif disiplin, berhati-hati dan konsisten. Kebijakan ini efektif dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, cukup berhasil meredam guncangan eksternal, serta mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah ketidakpastian global. Namun, kebijakan ini juga memperlihatkan keterbatasannya sebagai alat pendorong pertumbuhan cepat. Pada akhirnya, kebijakan moneter Indonesia lebih tepat dipahami sebagai fondasi daripada mesin penggerak utama. Fondasi ini mungkin tidak selalu terlihat mengesankan dan jarang mendapat sorotan. Tetapi, tanpanya bangunan pertumbuhan ekonomi akan rapuh. Stabilitas yang dihasilkan oleh kebijakan moneter menciptakan ruang bagi kebijakan lain untuk bekerja secara efektif. Oleh karena itu, pertanyaan ke depan bukan lagi apakah kebijakan moneter telah berjalan,
Tetapi, apakah mampu memanfaatkan stabilitas tersebut untuk mendorong ekonomi yang lebih berkualitas dan juga berkelanjutan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.